Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat yang mungkin kita tidak bisa hitung satu persatu, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bersilaturahim meskipun melalui maya, melalui online. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen kami, Dr. Haji Wasman MAG, juga selamat datang kepada teman-teman mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati, EAIN Syekh Nurjati Cirebon. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga Allah segera berikan kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau sharing terkait pembahasan studi takhrij hadis. Di kelompok 8 ini kami memiliki 4 anggota ya. 4 anggota. Yang pertama yaitu Bapak Maulana Latif, kemudian Bapak Al-Muqtadir, Bapak Mujib, dan yang terakhir saya sendiri, Nur Hasanah. Teman-teman semua, selanjutnya pemateri nanti akan menyampaikan terkait studi takhrij hadis, dari mulai definisi, makna takhrij hadis itu sendiri, kemudian sejarah perkembangan ilmu takhrij hadis, sumber-sumber, tujuan, manfaat, dan juga metode dari ilmu takhrij hadis. Untuk pemateri yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Mujib, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Maulana Latif, dan juga yang terakhir akan dilanjutkan oleh Bapak Al-Muqtadir. Selanjutnya untuk pemateri yang pertama kepada Bapak Mujib, saya silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya Mujib Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Wasman MPDI, yang saya hormati dan saya cintai bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman seperjuangan mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Selamat datang di kelompok 8 tentang materi studi takhrij hadis. Kuliah nyaman, kerja nyaman, boleh ngopi-ngopi dulu. Baik. Definisi takhrij hadis, ada beberapa definisi takhrij hadis dikelompokkan menjadi: pertama, pencarian teks hadis, berbagi kitab hadis, sumber asli hadis, matan dan sanad. Setelah itu diperoleh secara lengkap. Tahrijul hadis memiliki beberapa makna: mengemukakan hadis kepada orang banyak, menyebutkan para periwayatnya dalam sanad hadis tersebut, metode periwayatan yang mereka tempuh. Muhadis, mengemukakan berbagai hadis yang disampaikan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau riwayat para gurunya, atau riwayat temannya, atau orang lain, dengan menerangkan periwayatnya dari para penyusun kitab yang dijadikan sumber pengambilan. Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh muharrijnya secara langsung.
Selanjutnya tentang lanjutan, mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadis yang di dalamnya disertakan metode periwayatan serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas hadisnya. Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli. Sejarah perkembangan ilmu tahrijul hadis. Pada awalnya, tahrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu. Misalnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa hadis yang sedang ditahrij diriwayatkan oleh Muslim atau Abu Daud, maka selesai sudah proses tahrij itu. Kemungkinan hadis tersebut dinyatakan sahih. Penelusuran lokasi hadis tersebut menjadi kurang sempurna jika tanpa penilaian atas sanad hadis. Karena tujuan dari kajian hadis adalah untuk diamalkan setelah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atas sanadnya. Cukup sekian dari saya, Mujib. Selanjutnya akan dibawakan atau dibacakan materinya oleh Bapak Mu'alib. Sekian dari saya. Mohon maaf kekurangannya apabila saya membacanya terlalu cepat. Terima kasih kepada teman-teman khususnya di grup ini. Terima kasih dan terima kasih Bapak dosen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tujuan dan manfaat takhrij al-hadis. Memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis sahih, hasan ataupun dhaif setelah diadakan penelitian dari segi matan maupun sanadnya. Memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan setelah tahu bahwa status hadis adalah hadis makbul dapat diterima, dan sebaliknya jika tidak mengamalkannya apabila diketahui bahwa suatu hadis adalah mardud tertolak. Terus menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matan. Prinsip pokok takhrijul hadis. Takhrij bersifat mandiri, istiqlal dalam artian kajian dilakukan pada suatu sanad periwayatan, dan itu tanpa harus meneliti seluruh penilaian diberikan pada sanad yang dikaji. Sanad yang ada, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrij dipaparkan. Sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Dalam penakhrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan jika terdapat lebih dari satu riwayat. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa metode takhrijul hadis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Al-Mutadir akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok 8. D. Metode takhrij hadis. Secara garis besar, menurut Mahmud Al-Tahan, metode mentakhrij ada 5 macam diantaranya. 1. Takhrij dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Metode ini dapat dilakukan jika nama sahabat meriwayatkan hadis tersebut sudah diketahui. Dan apabila sudah diketahui, maka pentakhrijan dilakukan dengan menggunakan 3 macam kitab hadis, yaitu Kutub al-Masanid, Kutub al-Ma'ajim, dan Kutub al-Atraf. 2. Takhrij dengan cara mengetahui lafal pertama dari matan hadis.
Jika telah mengetahui lafal pertama dari matan hadis, ada 3 macam kitab yang dapat digunakan dalam metode ini, yaitu kitab-kitab hadis yang matanya disusun secara alfabetis. Kitab-kitab yang memuat hadis masyhur di kalangan masyarakat. Kitab-kitab miftah atau kunci dan fihris atau daftar isi dari kitab-kitab hadis tertentu. Kemudian cara praktis mencari takhrijul hadis di era milenial. Sebagai tambahan, di sini penulis akan menambahkan beberapa cara mengetahui status hadis di era milenial dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Adapun cara tersebut, itu yang pertama, kita membukalah website www.doral.net mausu'ah haditsiyah. Dan yang B, bisa juga dengan www.islamwebhadis. Dan C, bisa juga dengan www.samela.ws, website untuk aplikasi berbagai ribuan kitab. Mungkin untuk selanjutnya bisa teman-teman dibuka sendiri di alamat website tersebut. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan. Kesimpulannya, takhrij hadis ini bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Kemudian tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Maka dengan cara ini kita akan mengetahui hadis itu yang mengutipnya atau memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas baik asal usul maupun kualitasnya. Kemudian takhrij menurut istilah itu adalah penunjukan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan. Selanjutnya dapat diketahui juga banyak sedikit jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Kemudian dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan akan menambah kekuatan riwayat. Sebaliknya kalau tanpa dukungan periwayatan lain maka kekuatan periwayatan itu tidak akan bertambah. Dan yang terakhir, dapat ditemukan status hadis itu sahih, hasan, kemudian mutawatir, masyhur atau gharib itu melalui studi metode takhrij hadis. Demikian kesimpulannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga makalah ini bermanfaat khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami dari kelompok 8 tentunya sangat jauh dari kata sempurna dalam pembuatan makalah ini atau dalam pembuatan materi ini. Kami masih dalam tahap pembelajaran. Semoga semuanya bisa berkah dan bermanfaat. Kami mengharapkan kritik dan saran agar makalah yang kami susun ke depannya jauh lebih baik. Kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.